Akhir-akhir ini, kita semua pasti sering banget lihat berita utama yang lumayan bikin deg-degan kan? Nilai tukar rupiah kita yang terus melemah. Nah, di sesi penjelasan kali ini, tujuan kita simpel tapi penting banget. Kita bakal membedah alasan-alasan berlapis di balik pelemahan rupiah ini. Dan tenang aja, kita akan bahas ini secara objektif, menyeluruh, dan pastinya tanpa bumbu-bumbu bias politik. Mari kita mulai bedah datanya. Rp17.500 per $1 Amerika Serikat. Yap, ini adalah angka historis yang lagi jadi pusat perhatian kita semua. Tapi tunggu dulu, sebelum kita jauh-jauh bahas kenapa angka ini bisa kejadian, kita harus sedikit menjernihkan suasana nih dari berbagai misinformasi dan setengah kebenaran yang berseliweran di media sosial belakangan ini. Soalnya, jujur aja, terlalu banyak pihak yang cuma mengambil sepotong fakta tanpa mau melihat gambaran besarnya. Makanya, untuk memahami isu ekonomi yang lumayan kompleks ini, kita bakal mengupasnya ibarat mengupas bawang ya, lapis demi lapis. Kita mulai dari mitos versus fakta, terus masuk ke faktor eksternal, lalu beban domestik kita, masalah kepercayaan pasar, dan ujung-ujungnya solusi buat menyelamatkan rupiah. Bagian pertama, mitos versus fakta pelemahan rupiah. Di sini, kita butuh banget yang namanya cek realitas terhadap narasi-narasi ekstrim yang sekarang lagi rame banget di internet. Kalau kalian perhatikan obrolan di media sosial, terasa banget kan ada dua kubu yang lumayan ekstrim. Mitos yang pertama nih, katanya kita nggak perlu panik karena rupiah yang lemah itu justru bikin eksportir kita untung besar alias kaya raya. Tapi faktanya gimana? Ternyata pertumbuhan ekspor kita itu nggak tinggi-tinggi amat, cuma di kisaran 0,90% dari PDB. Jadi keuntungan besar itu ya cuma dinikmati sama segelintir pihak aja, sangat kecil kalau dibandingkan dengan total populasi kita di Indonesia. Terus mitos yang kedua, ada kepanikan kalau kita ini lagi mengulang masa kelam tahun 98. Wah, ini juga keliru ya, mari kita lihat perbedaannya secara mekanis. Gini, tahun 1998 itu jadi krisis yang luar biasa menghancurkan karena kecepatannya. Bayangkan aja, lonjakan nilai tukar itu terjadi secara tiba-tiba banget, sampai 600% dalam waktu yang super singkat. Dari 2.400 langsung terbang ke 15.000. Gak heran kan kalau pasar langsung panik dan hancur lebur? Nah, sementara hari ini yang sedang kita hadapi itu adalah kurva pelemahan yang jauh lebih bertahap. Ya memang, ini tetap aja mengkhawatirkan dan butuh penanganan yang sangat serius, tapi mekanismenya itu sama sekali nggak kayak kepanikan mendadak di tahun 98 dulu. Oke, sekarang kita masuk ke lapis pertama dari masalah ini, faktor eksternal. Ini ngomongin soal dinamika makro global yang skalanya luas, yang bukan cuma memukul Indonesia, tapi hampir semua mata uang di dunia saat ini. Dunia saat ini memang lagi nggak baik-baik saja. Ada konflik geopolitik di Timur Tengah, ketegangan antar kawasan, dan banyak banget ketidakpastian lainnya. Nah, dalam situasi yang penuh turbulensi kayak gini, para investor itu pasti mencari yang namanya aset pelindung nilai, atau tempat berlindung yang paling aman buat uang mereka. Dan saat ini, tempat paling aman itu adalah dolar Amerika Serikat. Ditambah lagi, suku bunga di Amerika sana lagi tinggi-tingginya dan seolah nggak mau turun. Logikanya sederhana banget kan? Buat apa investor menaruh uang di negara berkembang yang nilainya gampang naik turun kalau dolar AS/AIDA memberikan imbal hasil yang tinggi dan udah dijamin aman? Akibatnya, ya terjadilah aliran modal keluar, alias capital outflow besar-besaran dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kembali pulang ke Amerika Serikat. Lanjut kita kupas lapis keduanya, beban domestik. Sebenarnya, kita nggak akan tertekan sedalam itu kalau fondasi ekonomi di dalam negeri kita benar-benar kuat. Jadi mari kita cari tahu di mana letak kelemahan fundamental kita. Coba kita lihat data di kuartal pertama. Pertumbuhan ekspor kita itu lambat banget, cuma di angka 0,34%. Di sisi lain, kebutuhan impor kita malah melonjak drastis sampai 10,05%. Wah, jomplang banget kan? Artinya apa? Kita butuh jauh lebih banyak dolar yang harganya lagi mahal-mahalnya ini buat membeli barang dari luar negeri. Pada akhirnya, ini langsung terasa banget ke dompet kita semua. Biaya impor yang tinggi ini yang bikin harga barang-barang kebutuhan kita, mulai dari elektronik sampai urusan perut alias pangan, pelan-pelan ikutan naik. Dan ternyata, masalah domestik kita nggak cuma berhenti di situ. Mari kita bedah APBN kita sebentar. Memang sih, pendapatan negara kita lumayan naik, sekitar 10,5%. Tapi pengeluaran kita melesat jauh lebih cepat. Pemerintah mencatatkan belanja sampai 815 triliun rupiah. Itu naik 31,4% loh dari kuartal sebelumnya. Dan yang lumayan bikin kaget, dari total 815 triliun itu, 610 triliunnya langsung tersedot buat belanja pemerintah pusat. Otomatis ini bikin ruang gerak fiskal kita jadi sangat sempit, padahal di situasi kayak gini, kita justru lagi butuhnya fleksibilitas. Terus, dari semua pengeluaran raksasa tadi, ada satu angka yang jadi beban terberatnya, 118 triliun rupiah. Angka fantastis ini dipakai khusus untuk subsidi energi. Bayangin, kenaikan belanja subsidi ini mencapai lebih dari 260%.
Ya, kita paham sih pemerintah memang terpaksa melakukan ini buat menjaga daya beli masyarakat, supaya ekonomi real kita tetap bisa berputar. Tapi sayangnya, di sisi lain, subsidi sebesar ini memberikan tekanan yang luar biasa berat buat anggaran negara, yang ujung-ujungnya ikut mencekik stabilitas nilai tukar rupiah kita. Sekarang kita masuk ke lapis ketiga, sekaligus yang paling bersifat psikologis, kepercayaan pasar. Di sini kita bakal ngeliat gimana komunikasi publik pemerintah itu dampaknya langsung banget ke rasa percaya dan sentimen para investor. Kalian mungkin pernah mendengar ya, ada pernyataan dari pejabat publik kita yang dengan bangganya menyebut kalau pertumbuhan ekonomi kita itu 5,61% dan langsung membandingkannya sama negara kayak Amerika, Singapura, atau Korea. Nah, sebagai pengamat yang objektif, kita harus mengakui kalau gaya komunikasi publik semacam ini tuh sebenarnya bermasalah banget di mata pasar. Kenapa coba? Karena membandingkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara berkembang dengan negara maju yang ruang pertumbuhannya memang udah padat, itu justru merusak kredibilitas intelektual kita sendiri di mata investor global. Pasar itu isinya orang-orang cerdas, mereka nggak mempan dikasih glorifikasi yang salah konteks kayak gitu. Kalau kita memang mau melakukan perbandingan pertumbuhan PDB yang objektif, wajarnya ya kita bandingkan dengan negara berkembang sejajar yang karakternya mirip-mirip sama kita. Indonesia tumbuh 5,6% dengan modal pengeluaran pemerintah yang sangat masif. Nah, sekarang coba bandingkan dengan Vietnam. Mereka bisa tuh tumbuh di atas 7%, tapi persentase pengeluaran pemerintahnya jauh lebih efisien. Atau lihat Taiwan, pertumbuhannya melesat lebih dari 13% dengan pengeluaran pemerintah yang sangat minim. Fakta perbandingan kayak ginilah yang sebenarnya dianalisis sama pasar setiap harinya. Kalau kredibilitas komunikasi publik dan disiplin fiskal kita mulai dipertanyakan, pasar bakal merespons dingin. Mereka bakal menarik dana mereka keluar, yang otomatis bikin rupiah kita makin tenggelam. Bagian kelima, solusi menyelamatkan rupiah. Karena membicarakan masalah tanpa memberikan solusi itu percuma kan, mengatasi masalah sekompleks ini butuh lebih dari sekedar retorika siapapun nanti pemimpinnya. Mari kita bahas langkah-langkah esensial buat menyelamatkan situasi ini. Setidaknya ada 4 langkah strategis yang mutlak harus dieksekusi. Pertama, pemerintah wajib banget memperbaiki gaya komunikasi publiknya supaya lebih objektif dan pastinya berpijak pada data. Kurangi glorifikasi yang nggak perlu biar pasar kembali menaruh hormat sama kita. Kedua, efisiensi APBN itu harga mati. Pengeluaran pemerintah pusat yang dirasa kurang efektif harus segera dipangkas demi menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat. Ketiga, kita perlu ciptakan insentif yang benar-benar menarik buat para eksportir. Tujuannya supaya mereka mau dengan sukarela memarkir devisa dolar mereka di dalam negeri, bukan dengan cara dipaksa ya. Dan yang keempat, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, sama Kementerian Keuangan itu harus kerja bareng dalam harmoni dan sinergi yang sempurna. Kebijakan moneter dan fiskal itu haram hukumnya saling bertabrakan, apalagi pas lagi di tengah badai kayak gini. Jadi poin krusial yang bisa kita ambil tuh begini. Melemahnya rupiah sampai ke angka 17.500 ini bukanlah murni kesalahan satu institusi aja. Ini tuh hasil akumulasi dari tekanan global yang keras banget, yang kemudian membentur kelemahan struktural di dalam negeri kita sendiri. Makanya, kita harus mulai melihat jauh melampaui sekedar angka tukar hari ini. Dan pertanyaan mendalam yang harus banget kita renungkan bareng-bareng di akhir sesi penjelasan ini adalah, apakah struktur ekonomi, disiplin fiskal, dan cara kita mengomunikasikan kebijakan udah cukup tangguh untuk menghadapi badai global berikutnya? Terima kasih banyak udah menyimak analisis ini sampai habis, dan sampai jumpa di pembahasan data kita yang selanjutnya.